Hmm. Selamat sore, anak-anak. Hari ini kita membahas materi mengenai komposisi tanah dan karakteristik tanah, ya. Komposisi tanah ini maksudnya tanah itu terdiri dari apa atau terdiri atas apa saja. Nah, tanah itu terdiri dari 2 atau 3 fase. Fase atau bentuk atau bagian yaitu butiran padat, air, dan udara, ya. Nah, di sini ada gambar, ya. Di sini dalam bentuk segi empat ini contoh tanahnya. Misal contoh tanahnya dalam bentuk segi empat, ya. Dalam bentuk segi empat. Di segi dalam segi empat ini ada udara, ada air, ada butiran padat. Nah, jadi kalau misalnya segi empat ini berarti volume segi empat ini adalah volume total keseluruhan, kemudian berat segi empat ini adalah berat total. Nah, karena dia terdiri dari udara, air, sama butiran padat, otomatis ya butiran padat ini dia juga punya volume, jadi butiran padat itu sama dengan solid, ya. Kemudian air itu water, udara itu adalah air. Nah, jadi kalau misalnya karena ini ada volume total, maka ada karena dia terdiri dari udara, air, dan butiran padat, maka ini butiran padat juga memiliki volumenya adalah volume S, ya. Kemudian air itu water, maka karena dia air, maka water juga mempunyai volume, maka volumenya adalah volume V. Sedangkan udara juga mempunyai volume, maka volumenya adalah volume R. Nah, kalau di dalam tanah itu sendiri, kalau bentuknya mikroskop, ya, kalau kita lihat dari mikroskop, misalnya ini ada tanah, ya, untuk tanah, maka tanah itu terdiri dari butiran padat. Nah, kalau butiran berarti bentuknya butiran, ya, butiran, kemudian ini, ya, butiran sama seperti batuan atau pasir, ya. Jadi bentuknya butiran seperti ini. Saya gambarkan dulu. Nah, yang bulat ini adalah butiran padatnya. Nah, butiran padat. Kemudian udara dan air, ya, udara dan air itu dia yang mengisi kekosongan antara butiran ini di sini. Nah, ya. Nah, sini, kemudian di sini, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya butiran itu kan kalau misalnya dia ini butiran, nah dia kalau misalnya dia tersusun, dia tidak kalau dia bulat kan dia tidak semuanya berdempetan, sehingga ada ruang-ruang kosong, ya. Nah, ruang-ruang kosong inilah yang ini disebut pori, ya. Pori kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah void. Nah, jadi void ini, ya, void inilah isinya itu adalah air dan udara. Jadi pori ini memiliki atau berisi air dan udara. Sehingga di sini ini kalau volume total, ya, volume total atau volume
ya, atau V, itu dia terdiri dari volume solid ditambah volume water ditambah volume air. Nah, karena water dan air ini mengisi pori-pori, maka volume total itu adalah volume solid ditambah volume void. Ya. Nah, ini untuk volume. Nah, sedangkan berat, ya, berat ini kan dipengaruhi gravitasi. Berat itu adalah massa, ya, yang dipengaruhi oleh gravitasi, gaya gravitasi. Nah, ini kan ada massa. Massa ini bisa dalam kilogram, dalam gram, dalam ton, dan seterusnya. Nah, karena dia massa, ya, kalau massa otomatis butiran padat ini dia mempunyai massa, berarti dia massa solid. Nah, kalau massa solid berarti kalau dia berat ini bahasa Inggrisnya weight, berarti sama dengan W. Maka kalau dia massa solid berarti dia ada berat solid. Nah, kemudian air, ya, air punya massa atau tidak? Air punya massa. Nah, maka massanya massa water, sehingga beratnya adalah berat water. Nah, udara ini kan dia tidak mempunyai massa. Udara itu tidak mempunyai massa. Otomatis dia tidak punya berat. Jadi udara itu tidak ada beratnya. Tidak mempunyai berat atau sama dengan 0. Sehingga W itu hanya terdiri ini saja. Ya. WW sama WS saja. Jadi WS ditambah WW atau berat solid ditambah berat air. Nah, ini untuk volume dan komposisi. Nah, ini tadi ya. Volume total itu adalah solid, ini void. Ya. Nah, ini termasuk dalam void. Nah, sama WS, WW, ya. Jadi W total itu berat total tanah itu adalah berat solid ditambah berat water. Nah, kemudian ini ada hubungannya hubungan volume terhadap kadar air, angka pori, porositas, derajat kejenuhan. Nah, hubungan inilah nantinya yang akan membentuk atau membentuk karakteristik tanah, ya. Karakteristik tanah ini maksudnya perilaku tanah, ya. Karakteristik itu ya karakter, perilaku. Nah, di sini ada kadar air. Kadar air itu berarti jumlah kandungan air itu di dalam tanah, ya. Nah, di sini kadar air itu adalah massa. Nah, massa water dibagi massa solid. Nah, massa tanah ini, massa air ini dapatnya dari mana? Nah, ini kalau ada ini dalam uji ada namanya uji kadar air, ya. Uji kadar air itu uji kadar air di laboratorium itu MW itu didapatkan dari massa tanah basah dikurang massa tanah kering oven, ya. Nah, kemudian massa solid, ya massa solid ini ya tanah keringnya. Itu untuk kadar air. Kemudian ada angka pori. Angka pori ini berarti jumlah pori ya terhadap butiran padat. Jadi kalau tadi kan ini
ya. Kita bulat-bulatin ini ya. Nah, berapa jumlah pori ini ya, jumlah pori ini terhadap bukan jumlah ya, volume pori ini ya, volume pori terhadap volume butirannya, sehingga E itu sama dengan volume pori ya, volume pori dibagi volume butiran. Nah, itu didapatlah angka pori. Kemudian ada porositas. Porositas ini maksudnya adalah berapa komposisi volume pori ini terhadap volume total. Jadi maksudnya kalau ini berapa persen lah gitu, berapa persen volume pori itu terhadap volume tanah. Itu disebut porositas atau N. Ya. Kemudian derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan ini maksudnya adalah tingkat kejenuhan suatu tanah. Nah, tingkat kejenuhan suatu tanah ini adalah perbandingan volume air, volume water dengan volume pori. Jadi kalau misalnya dia kalau jenuh berarti pori-porinya ini kan terisi oleh air dan udara. Nah, berapa airnya, berapa udaranya. Gitu. Jadi untuk mengetahui derajat kejenuhan itu ya, berapa volume air di dalam pori tersebut. Kalau misalnya porinya dalam bentuk porinya bentuknya bulat. Kira-kira apakah airnya itu setengah, ya ini air, ya sisanya udara. Ini air, sisanya ada udara. Atau misalnya airnya 3/4 misalnya, atau malah airnya sedikit saja. Nah, itu derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan ini nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Nah, 1 ini ya 100%. Jadi nilai 1 itu untuk jenuh sempurna. Jadi kalau nilai 1 itu berarti pori-pori ini ya semuanya berisi oleh air. Nah, ini airnya 100%. Jadi udaranya tidak ada. Itu kalau derajat jenuh sempurna. Jenuh sempurna. Nah, itu untuk kemudian ada volume spesifik. Volume spesifik ini volume total tanah yang mengandung satuan volume butiran padat. Jadi V kecil 1 plus E. E ini berarti apa? E tadi angka pori. Angka pori. Kemudian kalau tadi ada kandungan air, kemudian juga ada kandungan darah. Ini kalau tadi kandungan air itu kan volume water dibagi volume total. Nah, sama halnya dengan kandungan udara. Kandungan udara itu A sama dengan volume air, volume udara dibagi volume total. Kemudian ada kerapatan butiran atau bulk density. Bulk density ini anotasikan atau dilambangkan dengan rho. Nah, itu adalah perbandingan massa total dan volume total contoh tanah. Ini massa total tanah. Massa tanah. Jadi, kalau massa tanah ini total ini berarti tanah basah. Nah, ini tanah yang belum di oven. Nah, volume total. Nah, berat ini untuk bulk density. Nah, berat isi tanah, jadi selain ada kerapatan butiran, ada berat isi tanah. Nah, berat isi tanah inilah nanti itu banyak digunakan dalam perencanaan fondasi, ya, kemudian dinding, karena ini akan untuk mengetahui berat sendiri tanah. Nah, ini berat isinya dilambangkan dengan gamma. Ini gamma ya.
Nah, berat isi itu adalah W dibagi V. Nah, ini berat ya, berat total ini. Dibagi V total. Nah, berat itu adalah M dikali G. M itu adalah massa, ya, massa total tanah. G itu adalah gaya gravitasi. Nah, atau bisa juga ya sama aja ini. G dibagi V. G itu 9,8 kali meter per second kuadrat. Itu berat isi tanah. Nah, dari rumus-rumus tadi itu bisa dibilang rumus dasar ya. Kemudian itu bisa dihubungkan, bisa dikembangkan. Kayak angka Pori itu bisa N 1 per 1 minus N, atau N itu sama dengan E per 1 plus E, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa digunakan misalnya ketika untuk rumus yang ini ya, diminta nilai E, tapi sudah diketahui SR-nya sudah diketahui, GS-nya sudah diketahui, W-nya sudah diketahui. Nah, berapa E-nya? Itu bisa nih. Nah, kemudian ini untuk ada nilai-nilai tertentu itu sudah default atau sudah ketetapan, terutama untuk air. Yaitu untuk air, berat isi air itu 9,8 kilonewton per meter kubik. Atau gamma W itu bisa saja 1 ton per meter kubik. Atau bisa jadi gamma W itu 1000 kilogram per meter kubik. Nah, selain gamma W ada ini rho W atau kerapatan air ya. Kalau di sini 1000 kg per meter kubik, atau itu sama saja dengan 1 ton per meter kubik. Nah, jadi ini untuk yang ketetapan. Nah, di sini ada gamma aksen ya. Gamma aksen ini maksudnya berat isi apung ya. Atau nanti di pembahasan tegangan efektif itu nanti di beberapa minggu berikutnya ini disebut berat isi efektif. Nah, berat isi efektif ini gamma sat dibagi gamma W. Gamma sat itu apa? Sat ini saturated ya. Saturated ini artinya jenuh. Nah, jenuh itu kondisi tanah di bawah muka air tanah. Di bawah muka air tanah. Jadi harus diingat ya, gamma ini gamma aksen berarti gamma apung, atau gamma apung itu bisa ini gamma sat dibagi gamma W. Gamma W ini gamma satnya bisa dicari di sini. Nah, gamma W itu ini gamma W. Ya. Itu untuk hubungan antar fase atau hubungan antar tadi ini bisa juga disebut EN, ini bisa juga disebut sebagai karakteristik. Nah, contoh soal ya, Nah, ini coba dikerjakan. Ini diketahui, berarti kalau ini diketahui, diketahuinya apa? Massa. Mempunyai massa 2290 gram. Berarti ini massa. Nah, ini ada setelah. Berarti kalau ini ada setelah, berarti ini sebelum. Berarti ini massa tanah basah. Massa total. Massa total tanah atau massa massa tanah. Itu berarti 2,29
kilogram ya. Kemudian ada volume total. Volume total sama dengan 1,15 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, setelah dikeringkan kalau sudah dikeringkan berarti airnya hilang, maka massa menjadi 2035 gram. Kalau airnya hilang berarti tinggal massa solidnya saja, maka massa solid itu sama dengan 2,035 kilogram. Nah, dengan GS-nya ini. Nah, tentukan, berarti kalau ditanyanya apa saja nih? Ditanya kerapatan butiran. Kerapatan butiran tadi apa? Rho. Kemudian berat isi ada gamma. Kemudian kadar air, W. Angka pori, E. Porositas, N. Kemudian derajat kejenuhan, SR. Kemudian kandungan udara, A. Nah, silakan dicari. Tadi rho itu rumusnya apa? Rho itu sama dengan M per P. Ini tadi. Rho sama dengan M per P. Jadi M-nya apa? 2,29 dibagi volume total 1,15 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, jadi dapat nanti. Jadi ini 2,25 dibagi 1,15 itu berapa? Kali 10 pangkat 3. Karena ini minus di bawah, pindah ke atas jadi 10 pangkat 3. Nah, berarti satunya kilogram per meter kubik. Itu rho. Kemudian gamma. Ini A. Yang B-nya gamma. Gamma tadi apa? W per P. W tadi M dikali G per P. Nah, ini. Ya kan? M per P ini itu sama dengan rho. Nah, otomatis gamma itu sama dengan rho dikali G. Sama dengan rho-nya berapa? 2,25 kali 10 pangkat 3 dibagi 1,15 dikali 9,8. Ini tadi meter per second kuadrat. Nah, itu rho. Kemudian ada W ya. W tadi C, W sama dengan massa total dikurang massa solid, ya kan, kandungan air tuh. Tadi kan ini MW kan, dibagi dibagi M. Nah, dikali 100%. Ini berapa? 2,29 dikurang 2,035 dibagi 2,29. W, sudah dapat W. Nah, sekarang dicari E. E ini. Nah, E ini kan diminta pori. Nah, silakan tadi gamanya sudah diketahui, kemudian rho-nya sudah diketahui, kemudian kadar airnya sudah diketahui, GS-nya sudah diketahui. Jadi pakai rumus ini, rumus mana saja yang bisa digunakan. Misal bisa pakai ini, karena tadi kan gamma W kan sudah ketetapan, W-nya sudah dicari, GS-nya sudah diketahui, gamma-nya sudah diketahui. Jadi itu kita pakai ini berarti itu sama dengan dari sini.
GS apa? Oh ini GS 1 plus W itu ini sama dengan GS 1 plus W dikali gamma W dibagi gamma. Ada enggak? Oh, ada minus 1. Nah, minus 1. Nah, kok bisa ini? Ya bisa karena ini tadi rumus E itu tadi dari sini. Itu kan dari gamma sama dengan GS 1 plus W dibagi 1 plus E dikali gamma W. Nah, kalau ini E-nya dikeluarkan jadinya seperti ini. Jadi 1 plus E itu sama dengan ini GS 1 plus W dibagi, ini gamanya pindah ke sini. Jadi gamma dikali gamma W. Nah, ini harusnya tinggal kan yang mau diambil E-nya saja, sehingga E sama dengan GS 1 plus W dikali gamma W ya, dibagi gamma. Nah, ini satunya pindah ke kanan, sehingga kurang 1. Nah, tinggal dimasukkan saja. Nah, karena sudah dapat ini ya, sudah dapat E-nya sudah dapat, tinggal N. N-nya tadi apa? N sama dengan berapa tadi? 1. E per 1 plus E. E per 1 plus E. Kan E-nya sudah dapat. Dan seterusnya. Nah, itu untuk contoh soal yang ini ya. Kemudian karakteristik tanah itu terkait dengan konsistensi. Oke, sebentar ya. Saya dulu. Nah, kemudian kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Nah, tentang konsistensi tanah. Konsistensi ini ya, ini terkait dengan nanti apa karakteristiknya, perilaku tanahnya. Jadi perilaku tanah itu nanti ada perilaku tanah itu yang tanahnya padat atau tanahnya lembek atau tanahnya lunak, gitu kan? Atau kemudian tanahnya bisa dibentuk dan seterusnya. Nah, konsistensi ini ya sama seperti kalau kalian bikin kue. Nah, untuk tentang konsistensi tanah ini ya itu pertama kali itu diperkenalkan tahun 1900 oleh ilmuwan dari Swedia namanya Atterberg. Sehingga makanya ini tentang konsistensi ini pengujiannya disebut Atterberg limit karena yang menemukan pertama kali itu ada Atterberg. Nah, ini konsistensi ini mengembangkan suatu metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi. Bervariasi ini atau bermacam-macam. Bermacam-macam. Nah, kemudian apabila kadar airnya sangat tinggi, kemudian campuran tanah dan air akan menjadi sangat lembek seperti cairan. Ini kalau kita sering bilang lumpur. Kan?
kalau kadar airnya tinggi. Kemudian oleh karena itu, atas dasar air yang dikandung tanah, nah tanah dapat dipisahkan ke dalam 4 keadaan dasar, yaitu padat, semi padat, plastis, dan cair. Nah, transisi, nah ini ada transisi, ini maksudnya perubahan. Dari keadaan padat ke keadaan semi padat ini maksudnya tidak terlalu padat, didefinisikan sebagai batas susut atau shrinkage limit. Sedangkan transisi, perubahan dari keadaan semi padat ke keadaan plastis ini maksudnya tanahnya itu bisa dibentuk ya, seperti kayak tanah liat itu kan dia bisa dibentuk bermacam rupa. Terjadi dinamakan batas plastis, ya. Dan dari keadaan plastis, keadaan cair itu dinamakan batas cair, liquid limit, plastic limit. Nah, batas-batas ini dikenal juga sebagai batas-batas Atterberg atau Atterberg limit. Nah, ini kan untuk mengetahui batas-batas cair ini, ya, untuk mengetahui batas-batas Atterberg ini di laboratorium itu melalui pengujian Atterberg limit. Nah, ya, ini untuk konsistensi. Nah, ini batas cair. Nah, batas cair atau liquid limit ini pengujiannya seperti ini, ada cawan, ya. Nah, cawan atau mangkok kuningan ini nanti ini tanah, ya. Ini tanah yang sangat halus itu dicampur dengan air, ya. Dicampur dengan air sampai dia membentuk pasta, atau kalau kalian bikin kue itu ya sama. Jadi adonannya, adonan tanah dengan air itu, ya, kalau sudah menyatu itu dimasukkan ke dalam cawan ini, cawan kuningan, kemudian diratakan, ya. Ini diratakan, kemudian bagian tengahnya dibelah. Bagian tengahnya dibelah pakai grooving tools ini. Ini yang untuk ngebelah ini. Nah, setelah dia dibelah, ya, nanti ini ada pemutar. Ini diputar, dihitung berapa kali putaran sampai tanah ini merapat kembali. Nah, sampai tanah ini merapat kembali, kemudian setelah itu tanahnya diambil sedikit, ya, kemudian dimasukkan ke tanahnya yang ini diambil sedikit, dimasukkan ke dalam cawan ini, kemudian ditimbang, ya, nah di oven 24 jam dalam suhu 110 derajat Celcius. Nah, setelah di oven, nah, besoknya itu ditimbang lagi untuk didapat kadar airnya. Nah, kadar air inilah itu untuk batas cair. Ya. Kalau ini manual dia diputar pakai ini engkol ini. Kalau yang ini adalah mesin. Jadi dia sudah otomatis. Tinggal dihidupkan saja ini. Nah, nanti dia pemutarannya dihentikan ketika tanah ini, ya, saling menyambung lagi. Itu untuk batas cair. Kemudian batas plastis. Nah, untuk batas plastis, ya, batas plastis ini batas cair tadi, ini pengujiannya, ya. Nah, pengujian yang tadi, ya, yang dibelah kemudian diputar itu dilakukan sampai sedikitnya 4 kali. 4 kali berarti dengan pukulannya antara 15 sampai 35, ya. Nah, nanti besoknya itu diukur,
kadar airnya 4 kali pengujian itu berapa, kemudian dimasukkan ke dalam grafik, ya, digambarkan dalam grafik. Nah, itu untuk batas cair. Nah, kalau untuk batas plastis, nah tanah yang tadi ya, tanah yang adonan tanah tadi itu dipelintir. Nah, dipelintir ya, dipelintir sampai diameternya itu ya, ini 8 inci atau 3 mili. Nah, itu tidak boleh putus. Nah, sama dimasukkan ke dalam cawan ya. Ini masuk ke dalam cawan, ditimbang, kemudian di oven. Nah, besoknya ditimbang lagi, dapat kadar air. Nah, kadar airnya itu batas plastis. Nah, apa sih kegunaan batas plastis, batas cair ini? Ya, batas plastis, batas cair ini untuk mengetahui indeks plastisitas atau perbedaan antara batas cair dan batas plastis. Nah, indeks plastisitas ini besarannya ini nanti dapat menentukan atau dapat diketahui untuk mengetahui ya potensi kembang susut tanah. Nah, jadi untuk mengetahui kembang susut tanah itu karena dia punya pori, jadi kalau ketika kering airnya kan keluar. Ketika kering airnya keluar, ketika musim hujan air itu masuk lagi ke dalam pori-pori. Jadi otomatis yang tadinya padat kan, kemudian dimasuki yang tadinya misalnya seperti ini, masuk air hujan ya, dia ngembang misalnya mengalami kenaikan. Atau yang tadinya misalnya segini ya, karena kemarau dia turun seperti ini. Nah, itu kembang susutnya ini bisa diketahui dari nilai PI. Nah, itu tentang batas plastis. Kemudian, nah ini nilai-nilai tadi yang dari pengujian itu dimasukkan berat tanah plus cawannya berapa dan seterusnya. Nah, nanti berapa kadar air? Nah, kadar airnya ini kan kadar air rata-rata ini ya. Berarti kalau di sini ada W1, W2, W3, W4, maka W-nya sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 bagi 4. Nah, itu. Kemudian, nah nilai-nilai yang ini tadi, kadar air ini dimasukkan ke dalam grafik ini ya. Nah, nanti berapa ininya? Misalnya tadi jumlah pukulannya 20 misalnya. Kadar airnya kalau jumlah pukulan 20 berarti kadar airnya misalnya di sini. Ya, misalnya ini 10, misalnya ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini misalnya 20, kemudian yang ke-30 misalnya kadar airnya 45 misalnya. 45. Kemudian yang ke-40 kadar airnya misalnya berapa? Kadar airnya cuma 30. Nah, ini dihubungkan 4 kali misalnya. Nah, terus Nah, ini yang diambil ya. Yang diambil itu adalah kadar air ini. Kadar air pada 25 ini. 25 itu berarti potongan antara garis yang kadar air ini dengan garis merah 25. Nah, pada pukulan 25 ini berapa ininya? Kadar airnya. Nah, itu untuk batas cair, batas plastis. Nah, ini indeks plastisitas. Nah, batas cair
kadar air pada jumlah pukulan 25. Jadi ini adalah LL-nya. Kemudian batas susut. Batas susut itu dapat ditentukan dengan rumus ini. Batas susut. Nah, batas susut ini pengujiannya ini lagi beda lagi ya. Dia menggunakan perubahan tanahnya, tanah keringnya berapa, tanah basahnya berapa gitu kan. Nah, itu. Nah, tadi ya berapa nilai PI-nya ini? Nah, nilai PI-nya ini menentukan jenis tanahnya ya. Kalau misalnya tadi kan liquid limitnya berapa? Kalau misalnya liquid limitnya 40 atau 40 terus plastisitasnya berapa gitu kan. Kalau 40 plastisitasnya digambarkan tadi dari hasil yang ini tadi. Nah, ini ya grafik plastisitas ini menentukan aku tanahnya. Jadi ini ada garis empiris itu, garis yang ini, yang biru ini garis empiris. Nah, ini ya. Kemudian nah, ini ya garis yang ini biru ini ya itu menentukan memisahkan antara lempung anorganik ya, anorganik inorganic clay dan lanau anorganik atau inorganic seed. Nah, tanah lempung anorganik terletak di atas. Nanti di sini. Ya, di sini ini adalah lempung anorganik. Nah, lanau anorganik itu kemampuan memampatnya sedang ya. Nah, kalau ini lempung anorganik di atas, kemudian lanau anorganik di bawah. Jadi ini lempung, ini clay. Nah, ini lanau silt. Kemudian ya anorganik dengan kemampat itu maksudnya kemampuannya memampat ya. Itu sedang, itu di bawah garis A dengan LL berkisar 30 sampai 55. Berarti ini ya di sini. Ini anorganik mampat sedang. Ini disebutkan mampat sedang itu 30 sampai 50 berarti di sini ya itu mampat sedang.
Kemudian tanah lempung organik clay ya, berada di dalam daerah yang sama seperti tanah anorganik dengan kemampuan memampat tinggi. Nah, kalau yang clay, yang lempung tinggi di sini. Nah, ini lempung mampat tinggi. Nah, di bawah garis AA, nah untuk lempung organik berada dalam daerah sama sementara lempung dengan kemampuan mampat tinggi. Nah, kemudian keterangan dalam bagan plastisitas merupakan dasar dalam pengelompokan tanah berbutir halus dengan sistem unified. Oke. Ini ya, grafik ini adalah grafik ini untuk klasifikasi pengelompokan tanah sistem unified. Nah, ini untuk aktivitas ya. Ini ada aktivitas, itu adalah besaran kemiringan dari garis yang menentukan hubungan antara PI dan persen butiran yang lolos akan 2 mikro ini ya, mikro. Nah, aktivitas digunakan sebagai indeks untuk mengidentifikasi kemampuan mengembang dari suatu tanah lempung. Nah, itu untuk aktivitas. Nah, ini jadi kalau yang di sini tadi materinya itu ya, sampai ke depan itu adalah komposisi, dari sini ke belakang itu adalah karakteristik tanah. Nah, demikian materi kita hari ini ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di forum yang ada di e-learning.